طبتم عليكم بالسلام آمنين فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله ربي لا أشرك به أحدا. الله لا إله إلا هو. الله أعز وأجل وأكبر مما نخاف ونهدر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قلنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. عباد الله المكرمين المخلصين الفائزين إن شاء الله تعالى، وبالخصوص صاحب هذه المسجد المعمور DKM Ustadz Haji Hasan Basri, ada Al-Ustadz Luqmanul Hakim, begitu pula orang tua kita bersama, Ketua Jam'iyah Subuh Silaturahim Akbar Bapak Insinyur Haji Muhammad Idris, begitu pula para tuan-tuan guru, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segenap tetuan guru kita, tokoh-tokoh kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, banyak guru-guru saya di hadap saya. Mudah-mudahan apa yang Al-Faqir akan sampaikan bermanfaat untuk diri Al-Faqir pada khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, puji puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat dan kasih sayangnya yang Allah berikan kepada kita. Masih tersematnya di dalam sanubari kita Islam dan iman, masih diperkenankan oleh Allah Ta'ala pada pagi yang mulia ini kita menjalankan aktivitas yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tidak mengangkat taufik dan hidayahnya daripada kita, dijadikan kita dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, maka atas nikmat yang agung lagi azim dan banyak itu sama kita ucapkan keharibaan Allah dari dalam hati kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan, Allah hanturkan, Allah sampaikan ke atas roh junjungan alam, suri taulad dan insan, pelita dalam gelapnya dunia, qudwahnya orang yang beriman, sebaik-baik tambatan hati Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah al-mukhlasin al-hadirin ibadallah rahimakumullah. Dikatakan oleh Syekh Umar bin Muhammad Bajamal dalam kitab Maqalun Nasihin halaman 286, beliau katakan wa aidan, menyambung daripada kalimat sebelumnya, fal qunut min rahmatillah wal amnu min makrillah min akbarul kabair, min akbaril kabair. Bergede lagi nih guru, suaranya bisa gede banget, saya pegang aja deh. Iya guru, nggak nyampe kayaknya. Ini saya pegang aja guru yang ini, saya pegang guru, kedengaran suaranya. Nah, kelas dulu. Min akbaril kabair bikulli hal, fal mu'min la budda lahu min al khawfi li rabbih wal raja' lahu bikulli hal, wal ahabbu an yaghliba al khawf ala muddatil hayah wa yaghlibu alayhi husnul dhanni bi rabbih wal raja' li rahmatih inda huduril wafah
qalahu ahlut tahqiq. Tidaklah Al-Faqir ingin membahas hal ini kecuali menjadi satu tanda kecintaan saya Al-Faqir kepada hadirin sekalian. Yang tadi kita cabut dulu. Apaan? Tapi enggak arah itu. Ini biarin sini ya. Al-dhaif kal mayit katanya. Tamu udah kayak mayit bolak-balik boleh aja. Mudah-mudahan Kiai Lukman panjang umur, sehat walafiat. Dalal Al-Faqir ingin membahas hal ini kecuali menjadi satu tanda cinta, kasih dan sayang Al-Faqir kepada hadirin sekalian ibadallah, yang menjadi suri tauladan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana di majlis subuh ini mestilah kita mendapatkan yang paling baik daripada nasihat, karena di belakang sana banyak sekali pemuda-pemuda yang mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan meneruskan kiprah perjuangan daripada ayahanda handai taulan sekalian. Seringkali Al-Faqir ingatkan kepada haula'il akhyar al-ashab, anak-anak muda yang menjadi anak-anak didik, kawan-kawan dan orang-orang yang dekat dengan Al-Faqir perihal subuh gabungan ini, di mana Al-Faqir ingatkan kepada mereka dengan bahasa yang cukup kasar ibadallah, yang kadang-kala mungkin orang berpikir mulut Al-Faqir terlalu tajam untuk berbicara, tapi demi Allah, seorang dokter waktu berkata bagi seorang yang mengidap penyakit diabetes, janganlah minum gula. Memang kelihatannya perih ibadallah, tapi sungguhlah dokter tadi pengen si orang tadi tidak terkena lebih parah lagi ibadallah. Waktu saya berkata, saya punya guru Al-Habib Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Sultan Al-Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Saya sampaikan di hadapan pemuda, saya bilang, guru saya bilang, lebih baik pelihara guguk di rumah daripada anak kita enggak sholat subuh ibadallah. Mungkin guru saya kelihatannya kasar. Kalau kita piara guguk cuman tibang malaikat rahmat enggak masuk ke rumah ibadallah. Tapi kalau ada anak kita enggak sholat subuh di rumah, maka laknat Allah turun ke rumah kita ibadallah. Bukan cuman malaikat rahmat yang enggak masuk, tapi laknat Allah turun ke rumah kita. Demi Allah, ini adalah tonggak, adalah acuan, adalah pedoman bagi anak-anak muda di kota Depok dan sekitarnya, yang mudah-mudahan menjadi suri tauladan dan hidayah kepada mereka, amin ya rabbal alamin. Maka Imam Muhammad bin Umar Bajamal berkata, dan juga fal qunut min rahmatillah, maka berputus asa dari rahmat Allah, wal amanu min makrillah, juga merasa aman dari murka Allah, min akbaril kabair, adalah sebesar-besarnya dosa besar ibadallah. Waktu kita merasa kita tenang daripada kemurkaan Allah, kita biarkan anak kita enggak bangun subuh, kita tinggalkan istri kita terbaring di atas ranjangnya tanpa kita berwasiat untuk mereka salat subuh ibadallah. Maka ini adalah salah satu sifat pembiaran, dan ini adalah termasuk golongan amnu min makrillah, merasa aman daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita berkata setiap hari membangunkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, walaupun terkadang mereka tidak bisa juga bangun dari tempat duduknya ibadallah, mengajak kepada murid-murid kita untuk meninggalkan daripada kebiasaan buruk, dan mereka tidak pun meninggalkan kebiasaan buruk itu ibadallah, maka kita merasa menyesal berdakwah kepada mereka, seolah-olah di dalam hati kita berkata, atau jangan-jangan telah terkunci pintu hati mereka. Ini termasuk bagian daripada al-qunut min rahmatillah ibadallah.
Wallahu yahdi man yasha. Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'un yuhajib wala yahjubu 'anillahi syai'. Dan Allah tidak akan terbatas, tidak akan ada satu benteng di hadapan Allah untuk menyampaikan kehendak Allah. Idza arada syai' an yaqula lahu kun fayakun wal amrihi bainal kafi wan nun. Kalau Allah mau, maka siapapun dia, sejahat apapun anak kita, sejauh apapun murid kita, ibadah Allah, maka Allah boleh merubah dia menjadi orang yang paling baik kapan saja. Mudah-mudahan kembali dari masjid ini, anak-anak kita, murid-murid kita, istri-istri kita menjadi orang baik. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah al-mukramin, fal mu'min labudda lahu min al-khawfi li rabbih. Maka seorang mukmin seyogianya harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus takut kepada Allah. Takut yang menghadirkan di dalam hati kita rasa malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu telah diberi banyak dengan upaya yang sedikit. Malu telah diberi banyak dengan doa yang sedikit kepada Allah. Maka demi Allah, warraja wal labudda minal khaufi li rabbi. Rasa takut memang enggak boleh sendirian. Nanti menjadi orang yang kufur kepada Allah. Takut kepada Allah sehingga enggak datang daripada taat-taatnya dia dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Takut sama neraka, takut sama hukuman Allah, sehingga terhalang hikmah daripada rasa takut kepada Allah. Yang kita takut bukan neraka Allah. Yang kita takut kita kembali kepada Allah dan Allah tidak ridha kepada kita. Kita malu di hadap Allah. Kita merasa Allah Ta'ala adalah yang paling dekat kepada kita, yang paling tahu tentang kita. Tapi di sebagian waktu kita jadikan Allah sejelek-jelek tempat, saudara. Sejauh-jauh yang memandang kepada kita. Sungguh pun kita tidak meyakini Allah melihat kita. Mungkin kekurangan daripada iman kita, mungkin kurangnya daripada ma'rifat kita. Tapi sesungguhnya Allah melihat kepada kita. Tapi mengapa di sebagian waktu dalam kesendirian kita, dalam kedurhakaan kita, dalam kelalaian kita, kita tempatkan Allah di sejelek-jeleknya tempat kepada Allah. Maka rasa takut tadi bukan takut sembarang takut kepada Allah, bukan takut kepada macan sehingga kita lari daripadanya. Semakin takut kepada Allah, maka semakin mendekat dirinya kepada Allah. Semakin takut ia kepada Allah, ia tidak lagi melihat amal ibadahnya, kecuali semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan murai alal ikhlas, ia akan berupaya mencari keikhlasan di dalam ibadahnya. Ia akan menjadikan setiap daripada ucapnya amaliyahnya dalam berkata ibadah Allah. Ada sebagian perkataan ulama di dalam kitab Tazkirun Nas lil Habib Ahmad ibn Hasan al-Attas. Beliau berkata, betullah orang-orang yang zaman ini, di zaman mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama yang hari ini mengarang-ngarang kitab ibadah Allah, merasa mungkin kadang-kadang lebih baik daripada orang-orang terdahulu ibadah Allah. Kadang-kadang kita rasa hari ini karena sudah punya kemampuan bisa ngarang kitab, kita sangka kita lebih baik daripada orang-orang terdahulu. Sehingga kadang-kadang kita ribut perihal takbiratul ihram, kita ribut perihal niat ibadah Allah, kita ribut di masalah-masalah fiqhiyah. Padahal ibadah Allah, Al-Habib Ahmad ibn Hasan al-Attas, beliau berkata apa ibadah Allah dalam kitab Tazkirun Nas? Waktu seseorang sedang bertakbir kepada Allah. Ini memang agak krusial permasalahannya, tapi enggak apa-apa Al-Fagir bahas supaya kita jadi sama tahu apa maknanya orang dulu dan orang sekarang. Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, mu'tamad mazhab Al-Imam Syafi'i dan seluruh a'immat Syafi'iyah,
mengajak kepada kita, mensunnahkan kepada kita at-talaffuz bin niyyah. Sunnah ibadah Allah. Jadi sebelum masuk kepada salat, kita berkata usolli fardhu subhi rakaatain. Dan mungkin ada yang berkata hanya sampai usolli fardhu subhi, itu aja. Rakaatain-nya enggak wajib, mustaqbilal kiblatinya enggak wajib, perbedaan-perbedaan yang banyak ibadah Allah. Alhasil, saat kita berkata bertalafut dengan niyyah, hukumnya adalah sunnah. Tapi Al-Habib Ahmad Ibn Hasan Al-Attas berkata, sesungguhnya perkataan ini adalah perkataan yang dilebih-lebihkan ibadah Allah. Kenapa beliau berkata demikian? Kita akan menyangka apa tidak betul perkataan yang ada di dalam kitab-kitab A'immati Syafi'iyah. Perkataan itu betul ibadah Allah. Tapi bagi orang di zaman ini yang lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau mereka di zaman dahulu tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka di dalam salat saat telah berdiri adalah bangkit dari satu majlis yang mulia. Waktu mereka bangkit zuhur, mereka baru bangkit dari satu majlis yang mulia. Waktu mereka mau salat asar, baru selesai mengarang satu hukum yang mulia ibadah Allah. Makanya kalau kita pengen talafut bin niyyah, li'tibaril galab bin niyyah, supaya kita punya hati bisa mengiktibar daripada niat. Apalagi kalau bangun subuh, kadang subuh kita mata masih ngantuk, makanya disunahkan dengan kalimat lafaz kita mengucap usolli fardhu subhi, supaya apa? Supaya niatnya gampang, saudara. Ibadah Allah, warraja lahu bikulli hal. Enggak boleh cuma takut sendiri, mesti ada harap. Anak muda kalau dikasih ngarep terus, Pak. Ini anak muda mulu yang kena. Biarin nih saya aja yang kena. Yang lain orang-orang tua saya aman. Takut mulu anak muda. Enggak ada, enggak mungkin. Anak muda pasti ngarepnya pengharapan ibadah Allah. Makanya ada syafaat. Kalau kita anak muda asal udah maulid, kita ngarepnya syafaatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ibadah Allah. Liman salaka tariqah. Tapi bagi orang-orang yang jalan di jalannya baginda Nabi. Saya suka bilang sama teman-teman kita anak-anak muda, kalau orang nyangka dapat syafaat Nabi tapi enggak jalan di dalam tariqahnya Nabi, maka akan menyebabkan kebutaan dalam i'tiqad ibadah Allah. Za'amtum annakum tuhibbunan nabi walam ta'mal bi sunnati. Kita mengira, kalian mengira, saya mengira bahwasanya saya mengikuti Nabi, tapi saya tidak melakukan sunnah Nabi Muhammad. Fa innahu min a'mal qulub, maka hati yang tersebut itu hati yang paling buta ibadah Allah. Tapi ngarep bagus juga, nggak takut terus. Pikiran mati aja subhanallah. Kayak 2 tahun yang lalu mau ke masjid kayak pengen dipotong rasanya. Khauf ibadah Allah, rasa takut ibadah Allah, li ghairillah, kepada selain daripada Allah. Tapi takut yang berlebih kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harap, maka Allah tidak akan menggandeng innallaha ghafurur rahim. Habis Allah kasih satu dalil tentang azab Allah, Allah pasti kasih satu bagian daripada kerahiman Allah. Enggak mulu Allah kasih rasa takut sama kita, tapi Allah kasih juga rasa sayangnya Allah kepada kita. Maka di sini dikatakan warraja bi kulli hal, maka kita juga mesti mengharap kepada Allah dalam setiap keadaan. Wal ahabbu, tapi yang paling disukai oleh para ulama, an yaghlibal khauf alaihi muddatul hayah. Sepanjang hidup harus merasa takut kepada Allah. Sepanjang hidup harus merasa takut, kebanyakannya. Wa yaghlibu alaihi husnudzan, dan dia
harus banyak daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bi rabbih war raja, dan berharap li rahmatihi inda huduril wafah. Kalau udah umur, saya bukan bilang mesti yang namanya kematian dekatnya umur orang-orang tua saya panjang umur, sehat walafiat. Udah panjang umur, saya yang masih muda belum tentu sampai, tapi mudah-mudahan berkat orang tua saya sampai di umurnya orang tua saya. Yang muda kadang-kadang lihat orang tua kalau bicara mati, wah dekat gitu, belum tentu. Yang kadang-kadang yang tua masih tambah terus umurnya, yang muda ada dulu. Banyak banget yang begitu. Jangan Pak. Jadi kalau kita berharap kepada Allah, rasa berharap ini boleh datang kapan? Pada umur yang sudah cukup. Balighatil umur, sudah sampai kepada umur yang matang kepada Allah. Ini umur guru-guru kita ini udah paling matang semua ini, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua dapat kesehatan walafiat, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang bagusnya begitu, wal ahab, yang paling disukai, paling dicintai, paling dinikmati oleh para ulama sepanjang hayat, dari masih muda sampai menuju kepada umur yang matang. Takut anak muda jangan biasain apa-apa harap, akhirnya males. Nggak sholat subuh, biarin deh, ntar ada Nabi Muhammad. Mana boleh begitu ibadah Allah. Ini kan kacau begini nih. Jadi syariat dibolak-balik ibadah Allah. Di sini juga berkata ulama kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala lil mu'minina yaumal qiyamah. Allah taala berkata kepada orang-orang yang beriman yaumal qiyamah, hal ahbabtum liqa'i, apa kalian cintai kepada saya? Mudah-mudahan kita yang ditanya. Mudah-mudahan kita semua yang dapat pertanyaan ini kepada Allah. Ini perkataan pertama yang bakal diucap orang mukmin di hadapan Allah. Waktu ditanya hal ahbabtum liqa'i, apakah kamu suka berjumpa kepada saya, kata Allah taala, faqulna na'am, maka kita berkata iya, alhamdulillah, saya senang ya Allah. Tapi juga jangan buru-buru tadi kayak Pak Haji, udah nyampe umur sehat balighatil afiyah, ya, udah sampai kepada umur itu kita boleh al-ahbabtum liqa'i fayaquluna annam, hada awwalu qauluhum. Ini adalah perkataan pertama lahu kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang beriman. Fayaqulu lima, kata Allah taala berkata, kenapa? Fayaquluna rajawna afwika wa afwaka wa afiyat wa maghfirati. Maka berkatalah mereka orang-orang mukmin tadi, maka mereka berkata, kami berharap maaf dan ampunanmu ya Allah. Kenapa senang berjumpa kata Allah taala kepada saya? Karena kami berharap daripada ampunan, maaf dan ampunanmu ya Allah. Fayaqulu, maka Allah taala berkata, qad wajabat lakum maghfirati, maka sungguh telah berhak kalian mendapatkan rahmatku. Mudah-mudahan kita yang berhak dapat rahmat dan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi pada Allah. Ya, sini masih ada penceramah lagi nih. Sedikit lagi. Ini kalimat luar biasa. Ini bagi orang pendosa ini obat nih. Bagi saya ini obat nih Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aznaba dzanban, siapa orang melakukan satu dosa ibadah Allah, berbuat satu dosa, fa'alima annallaha insya'a yu'adzibuh, maka ia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin akan mengadab dia, menyiksa dia, memberikan hukuman kepadanya. Wa insya'a yaghfirulah, dan boleh sebagian mungkin Allah taala bakal ngampunkan dia. Jadi ini orang waktu dia bikin dosa Pak, belum lagi tobat, belum tobat, habis bikin dosa, tapi dia tahu bahwasanya Allah taala boleh jadi ngampunkan dia, boleh jadi ngadab dia. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana haqqan 'alallahi an yaghfiralah
maka Allah lebih berhak untuk memberikan ampunan kepada dia, ibadah Allah. Kalau ada anak kita enggak bangun subuh, nakal, bandel, tahu Allah, tahu Allah bakal ngadab sama bakal ngampun. Iya, tahu itu, tahu. Sebab rasa tahu ini, saudara, waktu dia berbuat dosa, ini min syu'batil iman, daripada cabangnya iman, ibadah Allah. Kalau ada rasa merasa waktu dia berbuat dosa, ini mungkin Allah ngampunkan saya, boleh jadi Allah enggak ngampunkan saya. Fakhtaral afwillah, maka dia berharap, dia memilih ampunan Allah. Fahakan 'alallahi an yaghfiralah, maka Allah lebih berhak untuk mengampunkannya daripada mengazabnya, ibadah Allah. Ini kalau kadang-kadang kita mohon ampun, kayaknya kayak nggak bisa diampunin begitu. Ya kan, Allah kan nggak nebus dosa, Allah kan ngampunin dosa. Malah kadang-kadang Allah ambil dosa, Allah balikin yang baik. Ini kalimat terakhirnya Nabi bilang, ya, saya lewatin sebagian, saya nggak semuanya saya ambil. Wa qala Rasulullah ma min qaumin, tidak ada satu kaum, kata Nabi Muhammad, ijtama'u, berkumpul di rumah daripada rumah Allah, yadhkurunallah ta'ala, menyebut nama Allah dari pagi, subhanallah, bihamdihi, subhanallah, al-azim, astaghfirullah, semua nama Allah kita sebut, ibadah Allah. Mudah-mudahan diterima zikir kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa? La yuriduna bidzalika illa wajhah. Dengan ucapan tadi kita enggak berharap sesuatu apapun kecuali Allah. Mudah-mudahan begitu, ibadah Allah. Amin. Ini makna ikhlas nih. Ulama ngasih tahu kita baca begini biar begini supaya termotivasi. Pada hakikatnya ucapan kita tidak serta-merta karena keinginan kita, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bila mana seperti itu, sampai kita kepada derajat itu, illa nadahum munadin minas sama, begitu nanti kita pulang ada panggilan dari langit. Panggilan itu berkata, qumu maghfuran lakum, bangkit dan pulanglah kamu semua, dosa-dosamu telah diampunkan Allah. Dosa-dosamu telah diampunkan Allah. Enggak sampai di situ. Waqad badalat sayi'atukum hasanat. Bukan cuma dosa yang diampun sama Allah, bukan cuma dosa yang digugur sama Allah, tapi Allah ganti rapot jelek kita dengan nilai-nilai yang bagus, ibadah Allah. Pergi kemari, kang ribah, kang bohong, kang semuanya. Begitu pulang, Allah ganti yang bohong jadi jujur, yang ria jadi ikhlas, yang ujub jadi saleh, yang khudlan jadi taufik, begitu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang Al-Faqir sampaikan ini bermanfaat untuk diri Al-Faqir pada khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.